Di negara kita sudah banyak peringatan tentang bahaya merokok, namun tetap saja masih sangat banyak orang yang merokok. Bahkan Indonesia merupakan negara ketiga dengan jumlah perokok terbanyak di dunia setelah China dan India. Sebenarnya apa yang membuat rokok itu bahaya bagi kesehatan? Pada satu batang rokok ada sekitar 600 bahan, yang jika dibakar dapat menghasilkan lebih dari 7.000 bahan kimia, di mana 69 diantaranya mengandung racun dan bersifat karsinogenik atau penyebab kanker. Komponen pada rokok dapat dibedakan dalam dua bentuk yaitu fase gas dan fase tar. Fase gas merupakan adanya berbagai macam gas berbahaya yang dihasilkan dari asap rokok, seperti karbon monoksida, benzena, formaldehida dan hidrogen sianida. Karbon monoksida merupakan gas beracun yang mudah berikatan dengan hemoglobin pada sel darah merah, sehingga hemoglobin yang mestinya berikatan dengan oksigen malah berikatan dengan karbon monoksida dan menyebabkan jaringan tubuh kekurangan oksigen. Jika terjadi secara terus-menerus juga dapat menyebabkan kerusakan dinding pembuluh darah. Benzena merupakan senyawa yang bersifat karsinogen dan bisa meningkatkan resiko leukemia atau kanker darah. Formaldehida dapat mengakibatkan iritasi pada mata, tenggorokan dan hidung. Jika terus-menerus terkena zat ini dapat mengakibatkan kanker. Hidrogen sianida merupakan gas beracun yang berdampak buruk pada jantung, sistem saraf, tiroid dan paru-paru. Kemudian fase tar atau fase partikulat, yaitu residu dari hasil pembakaran rokok. Tar dapat menempel di paru-paru dan dapat merusak sila atau rambut halus di paru-paru. Sila berfungsi membersihkan paru-paru dari dahak sehingga meningkatkan resiko penyakit paru. Tar juga bisa menempel pada rongga mulut, pada gigi dan juga jari dan kuku, sehingga menimbulkan warna kuning. Tar juga mengandung senyawa kimia yang sebagian besar terdiri dari nikotin, logam berat dan zat karsinogen yang berbahaya seperti TSNAS, PAHs, dan arsenik. Nikotin bekerja di otak dan merangsang meningkatnya hormon dopamine dan adrenalin yang membawa efek perokok merasa lebih tenang, lebih fokus dan konsentrasi. Ketika sedang berhenti merokok kedua hormon ini berkurang dan perokok akan mulai merasa cemas dan hilang konsentrasi sehingga menyebabkan kecanduan. Hormon adrenalin juga berperan memacu detak jantung dan merangsang berkelompoknya sel pembekuan darah yang mengakibatkan penyumbatan pembuluh darah. Jika sumbatan berada di otak hal itu akan menyebabkan stroke. Di jantung akan menyebabkan serangan jantung, di ginjal akan menyebabkan hipertensi, pada organ genital dapat menyebabkan impotensi hingga kemandulan, di plasenta pada wanita hamil akan menyebabkan kelainan pada pertumbuhan janin, lahir prematur hingga keguguran. Zat yang berbahaya tadi ternyata tidak hanya berbahaya bagi si perokok, tapi juga pada orang yang berada di sekitarnya. Mengapa bisa demikian? Ini penjelasannya. Asap rokok yang dihisap ke dalam paru oleh perokok dinamakan asap rokok utama, di mana saat itu tembakau dibakar dengan suhu tinggi. Asap yang berasal dari ujung rokok yang terbakar disebut asap rokok samping, di mana saat itu tembakau dibakar dengan suhu lebih rendah, sehingga pembakaran terjadi dengan tidak sempurna dan menghasilkan senyawa 4 kali lebih berbahaya. Residu asap rokok juga dapat menempel di rambut, baju, kulit, dinding ataupun di dalam mobil, yang disebut dengan THS atau tar dan smoke. Residu ini bertahan berhari-hari bahkan berbulan-bulan, dan juga dapat mengalami transformasi kimia yang menghasilkan polutan karsinogenik dan lebih berbahaya. Sekian video dari Healthy Living tentang bahaya rokok.